Kemudian juga proses hukum yang tidak adil juga bagi korban misalnya itu. Ada korban yang melaporkan proses hukumnya ke proses penyidikan, tapi ternyata delay, lama, tidak ditanganin, tidak ada informasi. Demikian juga dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang minim, ini tetap aja prosesnya jalan terus, tidak peduli, meskipun secara formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Tetapi ini kan sebuah proses perdebatan hukum ya di pengadilan untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Log is Files hadir terus mencari narasumber yang memang qualified untuk Anda tentunya yang punya literasi dan ingin mengetahui bagaimana si A, bagaimana si B dan lain-lain. Nah, hari ini saya ada di kedai lantai 1 Batusari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini dulu ya, saya besar di sini di daerah Batusari Kebonjeruk dan sekarang saya kembali ke Batusari Kebonjeruk. Saya mengejar-ngejar seorang ahli hukum pidana yang ketika saya browsing beliau di Google, terus ternyata belum lama ada di Hotroom, Bang Hotman Paris. Saya lihat, wah kayaknya asik nih untuk saya bisa diskusi dengan beliau, saya bisa podcast dengan beliau. Iya, Dr. Ahmad Sofyan, SH.MH, dosen Bina Nusantara, Universitas Kebonjeruk. Sehat, Bang? Iya, sehat Bang Nas. Ya, saya panggil Asli Abang Melayu aja. Ya? Ya, Melayu. Asli Melayu ya? Iya. Tadi saya bilang di oper, kok saya seperti melihat Bang Ege gitu. Saya kebetulan ngefans juga Bang Ege. Oh, iya. Itu. Abang baru selesai ya ngajar ya? Baru aja selesai, jam 5:30 tadi. Iya. Berapa SKS hari ini ngajar? Hari ini hanya ada bimbingan skripsi mahasiswa karena mahasiswa lagi persiapan UAS. Oke. Ya, minggu depan mereka udah mulai UAS, jadi saya tadi ada membimbing mahasiswa yang sedang persiapan untuk skripsi. Oke, bimbing gitu. Terus ya? Bimbing ya. Jadi kalau libur mahasiswa ujian kita membimbing. Oh, ya. Oke. Jadi nggak ada yang libur ini untuk dosen ini. Bang, pengen tahu dong Bang. Cerita Abang. Loggers juga pengen tahu. Dr. Ahmad Sofyan, SH.MH itu siapa sih? Oh ya, waduh. Background saya lama memang di dunia gerakan ya. Khususnya dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Lama saya di situ. Saya pernah juga magang di LBH tapi tidak lama. Oke. Nanganin perkara juga pernah. Kemudian akhirnya saya tertarik dalam dunia akademisi sehingga saya melanjutkan pendidikan saya S2, S3 untuk bidang hukum. S2 saya kriminologi sebetulnya di Malaysia. S3 hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya. Oke. Terus Bang? Ya, saya memiliki keprihatinan ya terhadap berbagai konflik ya, konflik-konflik yang berujung kepada proses hukum. Proses hukum pada siapa? Pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian juga proses hukum yang tidak adil juga bagi korban misalnya. Jadi saya tergelitik di area-area itu. Ada korban yang melaporkan proses hukumnya ke proses penyidikan, tapi ternyata delay, lama, tidak ditanganin, tidak ada informasi. Demikian juga dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang minim, ini tetap aja prosesnya jalan terus, tidak peduli, meskipun secara formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Karena itu saya banyak juga menulis tentang itu ya, tentang kajian-kajian kriminologi, kajian-kajian hukum pidana yang terkait dengan soal konflik ya, konflik antar manusia secara horizontal maupun konflik antara orang per orang dengan penguasa. Ya, sehingga masuklah ke ranah hukum pidana. Demikian, Pak.
Udah berapa tahun berarti? Saya mendalami hukum pidana tentu sudah lama ya, sejak saya S1 di USU. S1 saya di USU, selesai tahun 96 ya. Di situ saya tertarik dengan hukum pidana. Kemudian saya mendalami juga soal kriminologi di Malaysia. Itu sejak tahun 2001 ya. Saya mendalami kriminologi, mendalami soal anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian sampai sekarang tentunya beberapa analisa saya terkait dengan hukum pidana itu bahkan dipakai di pengadilan, dipertimbangkan ya. Saya menjadi ahli hukum pidana itu tepatnya, artinya ahli itu ketika pandangan saya itu dipertimbangkan dalam proses hukum. Itu sejak tahun 2016 hingga sekarang. Jadi ada perkara-perkara yang menjadi perhatian nasional, saya juga diminta pandangan hukumnya. Perkara ya. siapa aja, Bang? Misalnya mungkin yang masih ingat ya, Mas Beki ya. Mas Beki itu anak seorang kiai di Jombang yang menimbulkan kehebohan. Dia melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sejumlah santri. Ahlinya, Bang? Ya, saya ahlinya di Polda Jawa Timur, bahkan di Pengadilan Negeri Jombang, ya, peradilan. Kemudian mungkin yang masih ingat masyarakat itu Mario Dendi. Mario Dendi. Ya, Agi ya. Saya juga di Gimana itu pandangan saya kabarnya dipakai. gimana ya? Ya akhirnya kan dia dipidana kan. Pidana ya. Dipidana. Ya, walaupun saya tidak setuju untuk AG-nya karena AG sebetulnya konteksnya, tapi ini kan udah putusan pengadilan ya. Sebetulnya kan digiring dia untuk terlibat dalam sebuah peristiwa pidana. Tapi sudahlah, karena hakim pengadilan negeri, PT hingga Mahkamah Agung membuat keputusan yang menyatakan AG terlibat. Kemudian yang terakhir ya ada juga kasus-kasus kriminalisasi terhadap sejumlah kelompok masyarakat adat di Sulawesi, di Manggarai, kemudian juga di Padang, di Jambi. Ya, saya hadir dalam persidangan-persidangan seperti itu. Dan mungkin yang teman-teman juga tahu, terakhir kasusnya Haris Azhar Patia, saya juga diminta pandangan hukum saya oleh pengacaranya Haris dan Patia untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, dan memberikan keterangan ahli. Mario Dendi, terus Beki, Ya. saat itu abang jadi ahli pihak dari mana? Pihak dari kepolisian dan kejaksaan. Oh, pihak Ya. dari kepolisian dan Ya, kejaksaan. karena perlawanan untuk Mas Beki ini kan berat sekali. Beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih ngeyel, tidak mau menyerahkan diri, tidak mau mengikuti proses hukum, yang akhirnya ketika penetapan tersangka juga nggak mudah ya. Beliau juga menolak sebagai seorang yang diduga melakukan pelecehan atau perbuatan cabul pada sejumlah santri ya. Jadi itu yang menyebabkan proses ini jadi panjang. Di samping dia tentu adalah orang hebat juga di Jombang yang agak sulit disentuh oleh hukum. Inilah hukum kita kan. Begitu orang tersebut memiliki powerful dalam bidang ekonomi atau bidang kekuasaan, ini sulitnya disentuh sama hukum. Tapi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan kekuasaan, atau kekuatan pengaruh, mudah sekali menjalani proses hukum. Oke, saya harus pakai bahasa apa nih? Ketika Beki masuk, Ya. Mario Dendi masuk, AG masuk, saya harus pakai bahasa apa nih, Kak Bang? Prestasi atau gimana? Tidak, dibilang prestasi tidak ya. Tetapi ini kan sebuah proses perdebatan hukum ya di pengadilan untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan atau yang didakwakan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, publik juga, karena ini adalah menjadi atensi publik, perhatian publik, publik juga pengen tahu bagaimana unsur-unsur pasal yang ada digunakan oleh jaksa itu memenuhi kualifikasi pasal yang didakwakan. Bagaimana menjelaskan itu kepada publik. Jadi ini saya menyatakan bukan berarti ketika saya hadir di persidangan menjadi ahli itu adalah sebuah prestasi, tapi paling tidak ini bagian daripada edukasi ya. Mungkin bahasa-bahasa hukum yang ditampilkan oleh kuasa hukum maupun jaksa sulit dipahamin oleh masyarakat. Saya coba membuat bahasa hukum itu menjadi lebih sederhana dan bisa dipahami oleh masyarakat.
Sebetulnya oke. itu poinnya di situ. Iya, 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 iya. Dan Ya. memberikan keterangan seobjektif mungkin. Jadi kalaupun saya dihadirkan oleh jaksa, oleh kepolisian, bukan berarti saya otomatis pro kepada pasal-pasal yang dipersangkakan. Saya tetap kritis, pasal itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Bisa, Kalau Bang? tidak, ya tidak. Bisa. Apa? Bisa seperti itu. Oh, bisa. Bisa. Karena Ya karena kan gini, ada peristiwa pidana, lalu ada pasal yang dipersangkakan. Pasal yang dipersangkakan itu ada unsur-unsurnya. Unsurnya itu banyak ya, unsur objektif, subjektif. Nah, apakah peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh X atau Y memenuhi unsur itu atau tidak? Jadi terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak. Nah, itulah yang dilihat oleh ahli. walaupun ketika itu Abang sebagai ahli dari Polri atau jaksa. Iya, betul. Tetap kritis ya. Tetap kritis. Jadi bukan berarti kalaupun kita dihadirkan oleh mereka otomatis kita setuju dengan pandangan mereka. Artinya mereka memanggil saya itu karena ada beberapa unsur atau ketentuan yang perlu dipertegas atau perlu ditafsirkan oleh ahli. Jadi ahli itu fungsinya memberikan legal opinion apakah unsur itu terpenuhi atau tidak dengan perbuatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan. Oke, berarti mekanismenya Abang dipanggil dulu ya? Dipanggil dulu. Dipanggil dulu oleh Bareskrim. Iya. Oke. Terus apa tuh namanya tuh? Ada proses tanya jawab. Proses tanya jawab. Ketika saat itu Abang tetap objektif. Tetap objektif. Tetap objektif. Kalau saya katakan terpenuhi, kalau tidak, berdasarkan fakta yang disajikan ya, berdasarkan fakta yang disajikan. Oke. Saya bukan berada di dalam peristiwa pidana itu tidak. Peristiwa pidana itu dibuat berita acaranya oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi berdasarkan berita acara itulah saya menilai apakah berita acara itu memenuhi kualifikasi dengan pasal yang dipersangkakan atau tidak. Kalau memang tidak, tentu saya jawab tidak dengan argumentasi tertentu ya yang saya miliki. Oke. Sepengetahuan Abang, ketika Abang dianggap tanda petik subjektif, ya, atau Abang sepertinya tidak memihak kepada tim penyidik, itu biasanya Abang tetap dipakai atau enggak? Atau biasanya dipakai nggak sih ahli-ahli itu? Kalau mereka memanggil saya resmi, otomatis keterangan saya harus masuk di dalam BAP. Nggak bisa Ada di-reject? dalam, ya contohnya ya. Bisa di-reject nggak? Apanya? Bisa di-reject nggak? Oh, misalkan gini, kayaknya ini Ya itu tidak tahu ya dalam implementasinya. Tetapi ada kasus ya di Batam itu ada ahli A menyatakan terpenuhi. Lalu dipanggillah ahli B nya kebetulan saya. oke. Ketika saya melihat BAP, saya bilang tidak terpenuhi. Akhirnya mereka memanggil ahli satu lagi karena satu-satu kan. Ahli A menyatakan terpenuhi, saya menyatakan tidak terpenuhi, panggil satu lagi. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi penyidik harusnya tidak melenyapkan berkas ketika tidak sepandangan dengan mereka. Misalnya mereka berpandangan ini harus terpenuhi ini nih. Lalu tersangka menghadirkan ahli. Tentu kan saya tetap objektif. Apakah dihadirkan oleh tersangka, oleh penyidik? Saya tetap objektif. Bukan berarti ketika saya dihadirkan tersangka atau kuasanya, saya otomatis berpihak kepada mereka. Enggak. Ya, tidak. Jadi dihadirkan oleh tersangka tetap dipanggil oleh penyidik. Kalau mereka bilang, Pak, keterangan Bapak berbeda, ya wajar berbeda. Ya, saya melihat dari segmen ini menyatakan perbuatan dari tersangka tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi ada unsur yang tidak tepat yang digunakan ketika menilai perbuatan itu. Oke. Berarti artinya ahli itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan ya, Iya. bukan untuk memberatkan yang sedang berperkara. Iya, mendapatkan pandangan atau ada petunjuk dari jaksa untuk memeriksa ahli. Ada petunjuk dari jaksa untuk memeriksa ahli pidana. Ada juga begitu. Jadi saya dipanggil, saya tanya, kenapa saya dipanggil? Ada petunjuk Pak dari jaksa untuk memanggil ahli. Nah tentu mereka akan mencari ahli kan, bukan berarti petunjuk itu agar diperiksa Ahmad Sofyan, enggak. Mohon diperiksa ahli pidana dan ajukan pertanyaan sebagai berikut. Nah, pertanyaan sebagai berikut. Nah, mereka cari ahli pidana. Tentu saya tanya, kenapa saya dipanggil ya? Karena ada petunjuk dari jaksa untuk mempertanyakan ini dari ahli pidana. Jadi elemen itu aja ditanyakan. Misalnya apa itu korporasi,
bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi? Bisa jadi pertanyaan itu. Apa dasar hukumnya? Bicara dasar hukumnya, ketika abang dan teman-teman abang yang ahli itu dipanggil oleh penyidik, Ya, itu biasanya berdasarkan sudah dekat dengan penyidik, atau memang kayaknya kasus ini cocok nih kita panggil si ini gitu. iya. Kalau pengalaman pribadi saya, ada penyidik yang tidak kenal sama saya memanggil saya. Ada. Ada ya? Tidak kenal, ya. Apa yang memanggil saya, bisa jadi dapat referensi yang saya juga tidak tahu dari mana. Oh, kalau ahli tindak pidana perdagangan orang tuh Ahmad Sofyan itu ahlinya. Mohon tanya ke beliau. Tak dapat dari mana? Saya kadang-kadang tanya, Bapak dapat nama saya dari mana? Oh iya Pak, pernah senior saya memeriksa tindak pidana yang sejenis, Bapak ahlinya. Dia merekomendasi, karena kami kesulitan menemukan ahli tindak pidana perdagangan orang. Bisa jadi begitu, tidak kenal. Nah, boleh Pak kami cerita kasusnya misalnya. Dia cerita dulu secara lisan. Kira-kira dari posisi kasus ini terpenuhi nggak Pak? Pasal berapa kira-kira yang terpenuhi? Kadang-kadang begitu kan, dari posisi kasus itu. Kadang-kadang secara lisan, atau kadang-kadang Pak kami sudah menyiapkan BAP-nya, mohon bantuan Bapak untuk memberikan pandangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab. Jadi bisa jawabannya terpenuhi, bisa juga tidak terpenuhi. Banyak juga yang saya nyatakan tidak terpenuhi. Banyak. Jadi tidak selamanya harus. Ya saya senang beberapa penyidik itu objektif. Artinya tidak menggiring saya harus mengikuti pandangan hukum mereka. Seru bang, minum dulu bang. Ya. Oke. Bentar ya logger, saya tahu Anda penasaran. Iya. Bang, Ya. alat bukti dan barang bukti itu beda ya? Oh beda. Oke. Kalau Ya. kalau alat bukti atau barang bukti itu diperiksa, tapi ternyata itu belum ada pemanggilan penyidik kepada seseorang. Itu gimana ya bang cara ngejawabnya bang? Ini alat bukti atau barang bukti yang diperiksa oleh ahli? Oleh ahli atau Ya, oleh penyidik? Oleh ahli gitu. Jadi si ahli dipanggil oleh penyidik, terus dikasih alat bukti atau barang bukti, ya kan, contoh konten, ya contoh konten video. Tapi itu justru si orang itu yang sedang ditarget belum dapat panggilan. Itu gimana sih cara ngejelasinnya? Iya. Boleh nggak sih? Atau berarti tuh alat buktinya atau barang buktinya tuh asli atau enggak? Iya. Jadi. Iya. Atau boleh nggak sih orang akan berpikiran, dari mana itu dia ngambilnya? Padahal disita aja belum, digeledah aja belum, dan si tersangka ini belum dipanggil juga gitu. Gimana abang jelasin? Iya. Ini dicontohkan alat bukti elektronik ya. Yes, alat bukti. Misalnya elektronik. CCTV. Iya. Ya, atau rekaman atau video. Ya. Jadi untuk alat bukti elektronik yang kita sebut dengan dokumen elektronik atau informasi elektronik dalam Undang-Undang ITE, Oke. dokumen elektronik, informasi elektronik pasal 5 ya, itu adalah alat bukti. Oke. Ya, itu alat bukti. Alat bukti. Ya. Yang merekam misalnya handphone atau CCTV, Oke. itu barang bukti. Oke. Ya. Isinya adalah alat bukti. Nah, untuk bisa dijadikan alat bukti, ya, pertama penyitaan terhadap handphone yang di dalamnya ada alat bukti tadi, informasi dan dokumen elektronik, harus melalui penetapan ketua pengadilan. Ada izin.
harus ada izin. melalui Penetapan penetapan. ketua pengadilan. Kalau nggak ada, Nggak sah sebagai alat bukti. Ya, nggak sah. Dan itu dilakukan dalam penyidikan. Serius nih? Iya. Ya. Dasarnya, jadi di dalam KUHP itu untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan, ya. Kalau nggak salah pasal 138, 139, 140 KUHP, ya. Untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan harus melalui izin ketua pengadilan. Bang, minum Sebelum dulu, Bang. Aus saya, Bang. Minum ya, aja, Bang. ya. Seru nih, seru. Ya, sebelum dilakukan penyitaan dan penggeledahan, kecuali dengan alasan mendesak, penyitaan penggeledahan bisa dilakukan, tetapi setelah itu wajib tetap ada izin ketua pengadilan. Ya. Jadi misalnya takut ini barang bukti itu dimusnahkan, geledah dan sita ambil, besoknya harus ada izin ketua pengadilan. Ya, secepatnya, sesaat setelah melakukan penyitaan penggeledahan. Ya. Jadi penyitaan penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin ketua pengadilan dengan alasan mendesak dan perlu. Tapi setelah itu harus dilengkapin. Jika tidak dilengkapin dengan izin ketua pengadilan, maka penyitaan penggeledahan tersebut tidak sah digunakan sebagai alat bukti. Oke, kalau begitu kan. Ya. Tapi ini misalkan ya, Bang. Ya. Misalkan penyitaan tanggal 5. Ya. Tapi penyitaan tanggal 5, tapi alat bukti itu diperiksa tanggal 3. Itu mungkin nggak sih? Aneh nggak? Gimana? Penyitaan alat bukti tanggal 5. Iya. Tapi tanggal 3 udah diperiksa. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau iya gimana? Tidak sah. Jadi penyitaan tanggal Kenapa 5, tunggu gini. Oke. Saya bilang tadi, penyitaan penggeledahan bisa dilakukan dengan alasan perlu dan mendesak, ya, tanpa dilengkapin izin ketua pengadilan. Tapi setelah itu wajib mendapatkan izin. Misalnya, tanggal 3 dia melakukan penggeledahan dan penyitaan, ya, terhadap apa? CCTV. Tanggal 3 ya. Dia wajib melengkapinya dulu dengan izin ketua pengadilan. Anggaplah izin itu terbit tanggal 4. Oke. Maka pemeriksaan sebagai alat bukti baru sah setelah adanya izin. Tanggal 4. Tanggal 5 misalnya diperiksa. Bisa dong. Kenapa? Karena alat bukti yang disita di awal tadi yang belum ada izin ketua pengadilan dilengkapi dengan izin ketua pengadilan tanggal 4, maka tanggal 5 pemeriksaan alat buktinya sah. Ya. Artinya tanggal 3 disita tanpa izin ketua pengadilan, tanggal 4 mereka urus, maka pemeriksaannya sebagai alat bukti baru sah dilakukan setelah adanya surat itu, tanggal 5. Ini terbalik, Bang. Ya. Tanggal 3 udah diperiksa, tapi tanggal 5 baru disita. Itu gimana, Bang? Please, Bang. Itu aneh itu. Itu aneh. Aneh itu. Aneh ya? Aneh. Atau gini, aneh itu. alat bukti itu contoh, Ya. elektronik ya? Elektronik. Ngambil dari konten video yang beredar boleh? Boleh nggak? Nah, kalau dia ngambil dari dari potongan video yang beredar, maka itu baru sah jadikan alat bukti setelah dilakukan forensik digital. Baru sah. Dilengkapi dengan forensik digital. Supaya apa? Kesahihan, ya, informasi dan dokumen elektronik itu menjadi valid dan bisa digunakan sebagai alat bukti. Jadi bisa aja, ya, misalnya ngambil dari YouTube, ya, di-download sama penyidik, karena di YouTube itu ada informasi tentang penganiayaan, si X menganiaya si Y, ada di video itu, kelihatan itu video tuh, di-download sebagai alat bukti, ya. Tetapi ini harus dilengkapin dengan forensik digital. Baru sah dia sebagai alat bukti informasi elektronik. Kalau enggak, itu enggak sah. Terus sebagai digital forensik itu harus ada surat resmi dari... Diterbitkan surat, kemudian diperiksa sama ahli forensik, lalu hasil pemeriksaannya itu diberikan kepada penyidik. Salah satu substansinya adalah ini benar, informasi yang ada di dalam YouTube ini benar, tidak ada rekayasa, segala macam. Maka dia bisa jadikan alat bukti. Tapi baru satu kan alat buktinya, yaitu informasi dan dokumen elektronik. Tidak bisa juga hanya didasarkan itu saja ditetapkanlah sebagai tersangka. Harus dipanggil dulu orang yang ada di dalam video itu. Si X sama si Y tadi yang saling tikam tadi itu dipanggil dong.
untuk diminta klarifikasi. Apakah yang di dalam dokumen elektronik yang sudah diforensik tadi ini bagaimana perbuatan yang Anda lakukan kepada si terlapor, katakan begitu. Bagaimana korban mengenal terlapor dan banyak hal lah. Itu udah teknis dalam proses penyidikan. Oke. Saksi Ya. bisa dikatakan saksi, apakah bisa dikatakan saksi jika dia hanya melihat lewat konten video? Oh, nggak bisa. Saksi itu harus melihat peristiwa pidana itu. Ya, nggak bisa. Bang, Jadi yang yang dikatakan bener, Bang. ya, definisi Serius saksi. nih, Bang. Iya, yang dikatakan definisi saksi ya pasal 1 angka 26. Orang yang melihat, mendengar atau mengalami sebuah peristiwa pidana. Kalau itu dia menonton namanya, bukan mendengar, bukan melihat. Menonton sebuah. Bedanya apa? Bedanya kalau yang dikatakan saksi itu memang secara nyata dia melihat peristiwa pidana itu. Secara nyata, ya. Tapi kalau dia melihat lewat video itu bukan yang dimaksud saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 126. Jadi bisa aja posisi dia sebagai pelapor. Ini ada video nih. Ya, menemukan. Ya, dia menemukan entah dari mana, ya kan? Katakan ada handphone, ditemukannya ada peristiwa pidana di situ. Dia pelapor, bukan sebagai saksi. Paling dia hanya diminta menceritakan bagaimana dia menemukan handphone itu, tapi dia tidak bisa menjelaskan peristiwa pidana yang sebenarnya yang ada di dalam video itu, karena dia tidak hadir di dalam peristiwa pidana itu. Pelapor bisa jadi saksi? Apa? Pelapor bisa jadi saksi? Terkait dengan temuan alat bukti, sebatas itu. Bisa. Ya. Terkait dengan, saya menemukan sebuah konten di laptop seseorang, ada peristiwa pidana saya duga, lalu saya kasih laptop tersebut kepada penyidik, lalu saya menjelaskan temuan itu, tapi saya tidak bisa menjelaskan peristiwa pidana yang ada di dalam laptop tersebut benar atau tidak. Nggak bisa. Hanya sebatas pelapor. Kan banyak orang melaporkan konten-konten tertentu kan ke penyidik, dia hanya sebagai pelapor, bukan sebagai saksi. Seru ya Logers Ya, ngomong ya. sama Bang Ahmad Sofyan. Bang, ini saya nih Bang ya, contoh ya, saya sebagai ketua lembaga lah, ya ketemu ketua lembaga. Terus saya ada di lingkungan saya nih, ada di lingkungan saya nih Bang. Saya ngomong tek, oke. Terus tiba-tiba ada yang upload, terjadilah pro kontra, ya. Saya belum masuk keonaran nih. Terjadilah pro kontra. Atas uploadan itu. Atas kontennya dong Bang. Ya, konten yang diupload. Ya, nah, pertanyaan saya itu berarti itu karena pro kontra karena konten yang diupload, uploadannya yang harus diperkarakan atau kontennya yang diperkarakan. Jadi dalam Undang-Undang ITE yang dipidana itu adalah orang yang mentransmisikan, yang kedua orang yang mendistribusikan, dan orang yang membuat dapat diaksesnya. Jadi bukan orang yang ada dalam konten itu. Nah, makanya kemarin dalam kasus Fathia saya bilang si Fathia nggak bisa dipidanakan. Dia narasumber di dalam konten itu. Pemilik konten yang mentransmisikan itu bukan dia. Dia tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan Undang-Undang ITE. Nggak bisa. Kalau dia rejimnya adalah Undang-Undang ITE. Jadi yang dipidana itu orang yang mentransmisikan. Jadi yang mentransmisikan tadi itu adalah orang yang mengupload tadi itu. Oke. Iya. Saya ambil omongan Abang yang di awal tuh ya. Abang bilang kalau alat buktinya minim, terus tetap diproses perkara itu, maka itu adalah sebuah apa tadi Abang bilang? Keanehan atau sebenarnya dipaksakan. Apakah bisa jadi hal itu seperti itu, Bang? Bisa dikatakan itu sebagai analoginya nggak? Contohnya nggak? Jadi gini, 184 KUHP menyatakan untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka 2 alat bukti. Yes. Ditambah dengan Undang-Undang ITE pasal 5. Dokumen elektronik, informasi elektronik. Berarti sekarang kita punya 6 alat bukti. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimum 2. Dan 2 itu harus sah pengambilannya. Bukan diam-diam ilegal, nggak bisa. Sah. Saksi. Gimana teh? Harus sah bukti penyitaannya.
Ya, pengambilan alat bukti tersebut harus legal. Bahasa pengambilan alat bukti itu apa? Misalnya alat bukti tersebut ada di pihak ketiga, perlu disita, maka harus ada disita. Sita itu apa? Harus ada izin ketua pengadilan. Kalau tiba-tiba main sita aja, nggak sah sebagai alat bukti, walaupun kebenarannya alat bukti itu ada. Sah. Atau Ya. tiba-tiba, ya tadi yang saya bilang sudah diperiksa oleh digital forensik, padahal si target itu belum dipanggil gitu ya? Itu parah lagi ya berarti? Oh iya, nggak bisa orang. Jadi di dalam Nah itu putusan MK harus gimana bang? ya, Si terdakwa ini harus gimana? Harus melakukan apa? Kalau misalnya terjadian kayak gitu? Atau lihat PH-nya lah, gimana? harus melakukan pra peradilan, menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Nah kalau udah masuk sidang? Kalau udah masuk sidang, berarti dipersoalkan dengan kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Jadi kalau alat bukti yang bisa dibuktikan oleh penasihat hukum, ya bisa dibuktikan bahwa pengambilan alat bukti tersebut ilegal, maka dia bisa dieliminasi sebagai alat bukti. Ya, kalau ilegal bisa dibuktikan. Wow. Gitu. Wow. Berarti banyak gak yang kayak gitu? Banyak putusan yang bebas karena alat buktinya ilegal dengan tanda kutip. Putusan bebas. Oh, Ya. oke. Jadi putusan bebas itu salah satunya adalah unsur tidak terpenuhi, semua dakwaan tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena alat buktinya. Atau itu bukan merupakan tindak pidana. Ya, tidak terpenuhi. Artinya ya di sejak awal dipaksakan kasus itu. Contoh kasus Jaim Saidi. Kalau masih ingat, dia dipidana karena kontennya di pasar muamalah, ya. Dipidanakan beliau. Dinyatakan tersangka, terdakwa. Tapi sampai di pengadilan, alat buktinya nggak cukup. Dan lebih parah lagi tidak terpenuhi. Bebas. Jadi bukan berarti memang ya berjuangnya agak lama ya. Karena polisi itu punya hak subjektif dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena itu kalau tersangka, masa penetapan dia sebagai tersangka itu adalah semena-mena, maka ada panata yang menguji penetapan tersangka itu, yaitu pra peradilan. Dipersoalkan penetapan tersangka. Tapi harus cepat pengacaranya. Kadang-kadang seseorang tersangka itu nggak punya pengacara, jadi nggak tahu dia hak-hak hukumnya. Sampai kepada terdakwa, sampai disidangkan, nggak bisa lagi kan. Karena itu begitu tetap sebagai tersangka, kalau ada alat bukti yang dirasa tidak memenuhi atau tidak terpenuhi atau ilegal cara pengambilannya, atau sebetulnya dia bukan saksi, dia hanya pelapor, tapi dinilai oleh penyidik sebagai saksi, maka ujilah di pra peradilan. Bang, Ya, ketika tadi abang bilang bahwa pengambilan alat bukti, penyitaan alat bukti itu harus sesuai dengan harus ada surat dari ketua pengadilan. Terus ketika sidang sudah berlanjut, apakah indikasi bahwa itu sudah sepengetahuan ketua pengadilan? Belum tentu. Banyak alat bukti yang sampai di pengadilan tidak melalui mekanisme sita yang benar. Nah, itulah peran dari penasihat hukum. Ya, Gimana formil, perannya? ya tentu dia mengatakan bahwa ada alat bukti yang ilegal yang dihadirkan di pengadilan ini, yaitu pada saat apa? pada saat pemeriksaan alat bukti. Jadi kalau sidang itu kan yang pertama dakwaan, itu jaksa, ya. Sidang berikutnya adalah eksepsi, ya. Eksepsi itu tapi aspeknya formil. Yang ketiga ada putusan selah. Setelah itu pemeriksaan alat bukti. Nah, pemeriksaan alat bukti dari jaksa inilah yang dikulitin dengan tanda kutip oleh penasihat hukum terdakwa. Ya. Tapi kalau penasihat hukumnya nggak paham ya susah juga. Jadi ketika dikulitin alat bukti itu pertama pengambilan alat buktinya legal atau ilegal. Kalau ilegal sampaikan pada hakim, yang mulia kami keberatan dengan alat bukti ini karena diambil tanpa ada izin ketua pengadilan. Karena itu alat bukti ini tidak bisa digunakan di dalam persidangan ini. Harusnya bilang begitu. Ya. Keren banget sih. Gini bang, lalu tadi masuk ke yang tadi, ketika saya ngomong zat gitu kan, terus terupload, berarti kan tadi
yang mentranskrip ya dan yang menyebarkan. Si sayanya ini atas dasar apa bisa diperkarakan? Nggak bisa lah. Walaupun misalkan Ya kalau misalnya diperkarakan di dalam konten itu ada perbuatan pidana, iya. Tapi bukan dengan undang-undang ITE dipidanakan. Dengan undang-undang pidana yang lain. Misalnya di dalam konten itu ada perkataan yang mencemarkan nama baik seseorang dalam konten itu. Pencemaran 310 KUHP. Ya, menuduh seseorang, ya, menghina seseorang, orang tersebut keberatan terhadap penyataan itu, ya, bukan terhadap pendistribusian itu, tetapi terhadap fakta yang diungkap di dalam kasus itu. dan itu ada yang melaporkan. Ya tentu ada yang melaporkan. Harus ada yang melaporkan. Harus ada yang melaporkan. Oke. Kalau tidak ada yang melaporkan ya nggak bisa. Walaupun ada delik-delik tertentu tanpa laporan, misalnya terjadi di dalam konten itu ada kebakaran misalnya kan nggak perlu harus ada nunggu ada yang lapor. Kenapa? Konten itu menyebut sebuah rumah terbakar, nggak gitu kelihatan siapa yang membakar, maka penyidik bisa langsung masuk. Nggak selamanya harus ada orang yang melaporkan. Berarti artinya ketika apa sih bahasanya disangkakan ya? Didakwa ya? Dilaporkan. Pasal Ya dipersangkakan. ya ditersangkakan pasal ITE. Kalau ilustrasinya seperti itu berarti saya nggak bisa. ITE nggak bisa saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Jadi yang ada di dalam kasus itu. Ini contoh kasus lah yang di Medan. Ya, saya jadi ahlinya juga. Jadi tersebar video viral. Di dalam video itu ada seseorang laki-laki menganiaya petugas Satpol PP yang sedang bertugas. Ya. Lalu didistribusikan viral. Maka orang yang ada di dalam video itu dikenakan pasal 351. Ya kan? Kenapa? Karena dia menganiaya. Tentu dicari dong saksi-saksi yang melihat peristiwa itu, bukan orang yang apa namanya, nggak mesti orang yang merekam itu. Karena begitu dia rekam udah tidak terkontrol lagi, ribut. Nah, maka penyidik akan mencari siapa orang yang melakukan penganiayaan tersebut, lalu siapa saksi yang melihat. Mengenai si orang yang mengupload tuh nggak penting kan, nggak penting. Kenapa? Yang penting dilihat adalah peristiwa pidana yang ada dalam video itu. Oke, terus tadi abang bilang saksi itu ngelihat kayak gini. Ya, Ya. melihat. Kalau dia ngelihat dari video, Oh nggak bisa, bukan Nggak bisa. sebagai saksi, hanya sebagai Oke. pelapor, bukan saksi. kasus Syekh Panji Gumilang, Ya, Syekh Panji Gumilang itu ditersangkakan 156A penistaan agama. ya, Oke, saya mengikuti proses pengadilan itu, ya. ya. Dan di situ juga ada ahli dari ITE. Oke, nah kalau saya ambil tadi penjelasan abang, berarti saksi-saksi yang hadir kemarin itu saksi pelapor kali ya? Pelapor. Karena dia tidak melihat langsung Syekh Panji Gumilang mengatakan kalam Muhammad apa segala macam. Berarti dia saksi pelapor. Iya dong. Saksi pelapor itu seberapa kredibel dalam sebuah proses pengadilan? Ya, pelapor itu hanya sebatas apa namanya, menyatakan ada dugaan tindak pidana, sampai di situ aja. Kenapa? Karena dia tidak ada di ruang nyata peristiwa pidana itu. Dia hanya menonton. Ya. Jadi hanya sebatas pada menyerahkan dokumen elektronik atau informasi elektronik itu. Hanya sebatas itu. Dia Dugaan tidak bisa, berarti ya? nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Dugaan Artinya ya? dia tidak bisa memberikan pandangan bahwa apa yang disampaikan, ya kalaupun apa yang disampaikan dengan nonton aja kan cukup, nggak perlu dia hadir, nggak perlu diperiksa dia sebagai saksi kan. Dia hanya sebatas bahwa saya menemukan video ini di YouTube ini, saya serahkan, cukup. Hanya itu. Kenapa? Dia bukan sebagai saksi yang melihat langsung apa yang disampaikan. Bisa jadi dalam YouTube itu ada potongan-potongan yang dia tidak tahu. Betul kan? Tidak utuh, karena dia tidak dari awal hingga akhir ada di tempat itu. Dia hanya melihat video. Yang dia lihat di video itu aja yang bisa dia sampaikan di pengadilan. Tapi
Lebih dari itu nggak bisa. Saksi itu ada saksi apa sih? Saksi Saksi fakta. itu hanya ada satu ya, saksi itu yang melihat, mendengar, Kalau dan ada mengalami. kalau ada istilah saksi fakta, Ya itulah saksi fakta kadang-kadang. Tapi di dalam KUHP tidak disebut sebagai saksi fakta ya, saksi. Tapi dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan saksi fakta. Ya, dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam bahasa hukum ya saksi udah cukup. berarti pengadilan tetap boleh diproses walaupun si saksi itu hanya melihat dan dia melaporkan. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Jadi dia hanya sebatas bisa menerangkan bagaimana dia mendapatkan video itu. Paling hanya sebatas itu. Tapi tidak masuk kepada fakta-fakta yang ada di dalam video itu. Itu yang bisa menilai adalah digital forensik, ya, yang bisa menilai. Tapi itu pun bukan menilai substansinya. Bukan menilai substansinya, tentang kesahihan alat bukti tersebut, ya. Oke. Jadi yang dinilai apakah Panji Gumilang misalnya melakukan penistaan agama bukan atas keterangan saksi yang menemukan video itu, tetapi lebih pada konten substansi yang dijelaskan oleh Panji diverifikasi di pengadilan, diputar misalnya di pengadilan, setelah diverifikasi oleh ahli digital forensik misalnya. Nah, benar ini pernyataan Anda? Benar. Paling itu dikonfirmasi. Nah, itulah yang akan dinilai oleh siapa? Ya oleh pengadilan. Lalu jaksa juga menilai, ini pernyataan Panji ini bertentangan dengan pasal 156 misalnya, huruf A. Oke. Ya, jadi dia menilainya dari perkataan itu dengan pasal 156. Baru Oke, yang Bang. banyak membantu itu nanti ahli. Ya. Penistaan agama yang dimaksud karena saya mengikuti proses pengadilan Iya. itu, yang selalu dibahas adalah ketika ada konten video yang di dalamnya Prof. Panji Gumilang itu mengatakan bahwa kalam Muhammad. Tapi konten video yang beredar, ya, dan itu dijadikan alat bukti, ada narasi karangan Muhammad. Bagaimana Abang sebagai seorang ahli pidana menjelaskan itu? Bahwa perkataannya itu kalam Muhammad, bukan karangan. Tapi di narasi di salah satu media disebutkan di situ karangan, sehingga akhirnya para saksi itu terkecoh. Maksudnya terkecoh? Ya terkecoh. Dia bilang bahwa Prof. Panji bilang itu adalah karangan, padahal Prof. Panji tidak mengatakan karangan, melainkan kalam. Dan ahli bahasa menyampaikan bahwa kalam itu artinya berita, gitu. Nah, apakah berdasar argumentasi dari JPU ini yang mentersangkakan dengan pasal 156A atau Iya. penistaan agama? Jadi gini, saya mungkin tidak masuk kepada hal-hal teknis itu ya. Oke. Jadi kalau kita baca pasal 156 huruf A, ya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang A, pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Jadi sebetulnya yang dikatakan penistaan agama itu ada huruf A, huruf B. Huruf B-nya itu dengan agar orang tidak menganut agama tertentu. Tentu tidak itu yang dimaksudkan oleh jaksa. Yang dimaksudkan oleh jaksa adalah pasal 156 huruf A kecil, ya. Nah, jadi penistaan agama yang diatur di dalam KUHP itu adalah satu perbuatan yang ditujukan kepada agama Islam tentunya dalam konteks ini, menimbulkan pemusuhan. Ya, pemusuhan itu juga tidak bisa diukur ya. Bagaimana menimbulkan pemusuhan itu? Penyalahgunaan atau penodaan satu agama tertentu. Penodaan juga sulit mengukurnya. Pemusuhan atau penyalahgunaan pada agama tertentu dalam konteks ini adalah Islam, itu juga nggak mudah mengukurnya. Jadi sebetulnya penistaan agama yang diatur di dalam pasal 156 itu alat ukurnya itu sangat abstrak ya, menurut saya sangat abstrak. Jadi hukum pidana yang diatur di dalam pasal 156 huruf A ini, siapa yang menyatakan bahwa perbuatan tertentu menyalahin agama tertentu?
ukurannya apa? Apakah ukurannya, apalagi dalam konteks ini adalah agama Islam ya. Ada agama Islam yang punya banyak mazhab, kemudian pernyataan tertentu dari mazhab A atau golongan A dianggap bertentangan dengan mazhab tertentu yang dianut oleh golongan B. Kalau golongan B tidak sepaham dengan pandangan itu dianggap sebagai penistaan agama. Nggak bisa kan? Agak sulit memang. Jadi penistaan agama itu adalah kecuali nyata-nyata dia dinyatakan bahwa agama Islam itu bukan agama yang benar, itu kan jelas ya. Tapi kalau tafsir tertentu dalam menjalankan agama Islam atau agama-agama lainnya, menurut saya itu bukan penistaan agama, tafsir ya, tafsir tertentu. Jadi siapakah di Indonesia yang punya otoritas menafsirkan? Ya nggak bisa dong. Misalnya MUI yang punya otoritas, nggak bisa juga, ya. Karena banyak tafsir di dalam agama Islam yang beda-beda dalam memahami satu konteks tertentu. Jadi memang bagi saya agak sulit ya untuk menerapkan pasal 156 huruf A jika yang dipersoalkan adalah tafsir tertentu atas perintah atau syariah tertentu yang ada atau yang dianut di dalam agama Islam. Kecuali memang menyerang agama itu secara nyata-nyata, agama atau penganutnya dengan nyata-nyata. Tetapi kalau tafsir agak sulit untuk menyatakan itu sebagai penistaan agama. Bagi saya ya, saya memang bukan ahli agama, tetapi kalau kita membaca pasal 156 ini nggak mudah dalam konteks Panji Gumilang itu diterapkan. Siapa yang menyatakan bahwa tafsir yang dianut atau yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu bertentangan dengan ajaran tertentu di dalam agama Islam misalnya? Siapa yang punya otoritas memberikan tafsir tertentu? MUI. Nah, kalau MUI memiliki otoritas dalam menyatakan bahwa pandangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu bertentangan, apakah itu langsung dinyatakan sebagai penistaan agama sebagaimana dianut di dalam pasal 156? Apakah itu langsung dinyatakan atau memiliki kemiripan kalau berbeda tafsir sebagai penistaan agama, atau itu hanya sebuah perbedaan tafsir dalam konteks tertentu ya? Kalau penistaan penodaan dia menyerang agama tertentu, menyerang Islam. Jadi menyerang ajaran Islam. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang berbeda dalam melaksanakan agama Islam, ya. Kalau kita lihat aja Syiah itu mungkin di Indonesia dianggap sebagai aliran sesat. Tapi organisasi konvensi Islam mengakui Syiah itu sebagai agama misalnya. Bukan saya penganut Syiah ya, tapi ada perbedaan dalam pandangan itu. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan pasal 156 itu memang agama yang menjadi sasaran untuk diserang baik oleh penganutnya sendiri maupun orang lain, diserang, tidak diakui sebagai agama. Tapi kalau ada perbedaan dalam memberikan tafsir terhadap agama Islam, itu tidak dimaksudkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 156 huruf A. Itu harus dibedakan di situ. Perbedaannya di situ. Ya, bisa jadi MUI menganggap ini nggak lazim loh Anda melaksanakan agama Islam dengan seperti itu. Apakah langsung MUI menyatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah penistaan agama? Tapi di bagian lainnya, oh ya memang benar, seperti itulah. Nah, jadi ada bagian-bagian tertentu dalam agama Islam yang dianggap tidak lazim, bertentangan menurut pandangan MUI-nya, ya. Tetapi apakah itu bisa dikatakan sebagai pemusuhan, penodaan dan penistaan agama? Penistaan agama itu secara menyeluruh, agama jadi sasaran. Orang dilarang menganut agama tertentu, menyeluruh dia, tapi bukan sub-sub bagian tertentu. Gitu. Dan itu adalah konflik yang tidak bisa menggunakan sarana 156 huruf A. Itu diselesaikan dengan mekanisme syariah yang berlaku di dalam hukum Islam penyelesaiannya, bukan pasal 156. Kalau ada perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan perintah Tuhan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, ada perbedaan. Itu bukan 156 huruf A yang digunakan, tapi mekanisme yang ada di dalam hukum Islam itu sendiri untuk menyelesaikannya. Jadi jangan hukum pidana dipaksa digunakan untuk mengkriminalkan atas tafsir tertentu yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Nggak bisa lah. Kalau kasus Ahok sama nggak dengan kasus Ahok itu
ini juga tafsir ya, tafsir terhadap apa yang dinyatakan oleh Ahok. Saya tidak mengikuti secara faktual, tetapi memang ada pernyataan beliau ya yang dinilai merendahkan agama Islam. Jadi ini bukan tafsir. Jadi merendahkan agama Islam, menyerang agama Islam, ya, menyerang. Jadi bukan tafsir tertentu, tapi menyerang agama Islamnya. Kalau Panji Gumilang konteksnya adalah ada tafsir tertentu, misalnya sederhana yang saya ikutin ya. Misalnya ada perempuan yang istri Panji ada di sab di depan laki-laki. Nah, itu dianggap sebagai bertentangan dengan syariat Islam. Tapi Panji Gumilang sendiri punya dasar juga untuk menyatakan penempatan itu, dan dia punya dasar syariah juga ya. Karena dia juga profesor ya. Dia punya dasar juga. Ya. Nah, kalau perbedaan ini dianggap sebagai penodaan agama kan nggak bisa. Bukan itu makna penodaan agama. Tapi kalau dibilang Panji bahwa agama Islam itu brengsek segala macam, atau dibilangnya lah aliran-aliran lain dalam Islam di Indonesia nggak benar, aliran saya yang paling benar, nah itu iya, ya. Tapi kan dia tidak. Jadi dia memberikan tafsir dan menjalankan itu tanpa menyerang. Iya. Ya, aliran-aliran yang ada di Indonesia yang sangat betul. Oh, ada kan kita macam-macam ya. Betul. Ada mazhab, saya tidak paham itu. Tapi yang jelas dia tidak menyerang aliran-aliran itu, tapi dia melaksanakan berdasarkan tafsir dia yang memiliki dasar, yang mungkin memiliki dasar tertentu. Jadi pasal 156 menurut saya tidak tepat dalam konteks ini diterapkan. Tidak tepat. Dan saat itu Prof. Panji Gumilang adanya juga di lingkungan sendiri kan? Iya. Oke. Bang, terakhir Bang. Iya. MUI atau yang berseru Prof. Panji Gumilang, para pelapor itu sudah berdamai. Sudah berdamai. Oh, sudah berdamai. Sudah berdamai ya. Apakah secara tidak langsung atau bisakah mekanisme dari proses persidangan itu dihentikan? Jika unsur-unsur pidananya terpenuhi, perdamaian itu akan menjadi pertimbangan hukum hakim untuk meringankan dan atau membebaskan terdakwa. Ya. Tergantung kualifikasi deliknya. Kalau memang unsur-unsur pasal 156 ya terpenuhi. Jadi perdamaian menjadi dasar untuk membebaskan atau mengurangi hukuman. Tapi kalau tidak terbukti, nah perdamaian nggak usah digunakan. Atau perdamaian itu bisa juga sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. Sebetulnya unsur-unsurnya nggak terpenuhi loh, buktinya kalian damai ya. Si pelapor juga nggak yakin, oh ternyata ini yang disampaikan Panji. Baru mereka sadar setelah melihat persidangan, oh ini faktanya. Berbeda dengan fakta yang mereka lihat di video. Jadi kita kadang-kadang emosional lihat video, padahal fakta yang disajikan video itu adalah fakta yang masih perlu dibuktikan dalam dunia nyata. Nggak bisa. Jadi setelah mereka lihat, oh iya nggak terpenuhi, yaudahlah kita damai aja, mudah-mudahan hakim membebaskan Anda. Bisa jadi kayak begitu. Jadi bisa banyak varian yang mungkin muncul. Ya, Abang setuju nggak kalau ada yang bilang, seorang profesor mengatakan bahwa yang mengadili proses pengadilan Prof. Panji Gumilang itu hakimnya harus memiliki kesolehan intelektual? Enggak begitu ya. Dia harus memahami unsur pasal 156. Ya, memahami unsur 156. Apa maksud dari pasal? Jadi 156 huruf A itu dia harus paham. Maksudnya apa? Kalau saya melihat maksudnya itu menyerang agama tertentu yang dilakukan oleh bisa penganutnya sendiri atau aliran tertentu yang menyalahkan aliran-aliran lain. Nah, itu penodaan, penistaan. Ya, tapi kalau memberikan tafsir, bukan. Nah, karena itu hakim juga dibantu oleh ahli-ahli agama. Tentu dari dua pandangan yang berbeda tadi itu, MUI boleh datang, tapi juga Prof. Panji juga bisa menghadirkan ahli-ahli agamanya. Nah, mana yang akan dinilai oleh hakim? Ya, yang dinilai oleh hakim adalah keterangan itu memenuhi unsur 156 huruf A atau tidak. Mudah-mudahan hakim objektif dalam menilainya. Sip, Bang, sebagai ahli pidana, pandangannya dong Bang soal kasus Prof. Panji Gumilang. Kalau saya begini ya, 156 huruf A itu tidak serta-merta digunakan dalam kasus ini ya. Jadi memberikan tafsir 156 huruf A itu harus secara utuh. Perbedaan pandangan dalam satu agama tertentu bukan berarti aliran tertentu itu adalah menodaikan agama atau menistakan agama, tidak. Yang bisa menilai
apakah itu menista agama itu nanti ditentukan oleh pengadilan. Tetapi apakah ada perbedaan pandangan itu tidak bisa diklaim si A lah yang benar, si B lah yang benar. Kalau mau mengklaim itu bahwa si A yang benar, kita harus menghadirkan malaikat di dalam persidangan untuk menyatakan bahwa si A yang benar, si B yang tidak benar. Saya pikir itu ya. Bisa loggers menghadirkan malaikat? Tentu tidak. Oke, Log is Files bersama Dr. Ahmad Sofyan, SHMH. Ini adalah podcast saya yang menurut saya sangat daging banget karena saya menghadirkan orang yang memang ahli pidana. Tetap di Log is Files by H. Nasution bersama saya Nasution dan Dr. Ahmad Sofyan, SHMH di Kedai Lantai 1 Batusari, Jakarta Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.